Beneran dapet saya tadi. Bapak, saya dapat teripang. Itu pada. Wah, itu tuh. Wah. Banggai, sebuah kabupaten yang terletak 610 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai kekayaan alam yang menarik untuk saya jelajahi. Lebih dari 80% wilayahnya adalah lautan, dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 600 km. Perairan Banggai memiliki hasil bahari yang melimpah. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan ibu-ibu Desa Uwedikan, mau mencari salah satunya yang hidupnya berada di sekitaran hutan mangrove ini. Wilayah pesisir menjadi jantung kehidupan masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Jadi emang di sini tuh banyak pulau-pulau kecil, nggak cuma di sini aja. Kalau bisa dilihat tuh di bagian kanan sana sampai belakang itu banyak sekali pulau-pulau kecil ya Bu. Dan semuanya, hampir semuanya dikelilingi hutan mangrove. Hutan bakau mempunyai peran penting bagi lingkungan pesisir. Selain menjaga kualitas air dan udara, hutan mangrove juga menjadi rumah untuk berbagai jenis biota air. Salah satunya adalah tue, sejenis kerang putih yang menghuni pulau-pulau mangrove di sini. Kita harus pakai sarung tangan karena mengambilnya dengan tangan kosong, menghindari tangan terluka terkena tiram. Tue biasa memendamkan diri dalam lumpur, memakan serasah dan plankton yang banyak terdapat di kawasan ini. Oke, jadi kalau kata ibu tadi, pada saat musim hujan lebih mudah karena ada semacam kotorannya berwarna kuning. Kita bisa tahu ada tue di situ, tapi ini kita baru menginjakan kaki sudah keruh sekali kan. Apalagi airnya metinya nggak begitu surut, jadi kita pakai parang. Kita cari-cari. Parang digunakan untuk meraba dasar lumpur yang tidak terlihat oleh mata. Gesekan parang dengan cangkang tue yang keras bisa saya rasakan untuk memastikan keberadaan tue. Kita coba cari lebih ke dalam lagi ke akar-akar mangrove karena tue tidak begitu menyukai panas. Jadi kalau siang-siang hari seperti ini suka ngumpet ke dalam-dalam. Ini sih. Ya, dapat Ibu. Wih, Ibu sekali dapat langsung 2. Wow. Ini dia tue atau kerang bakau. Ini lumayan besar ukurannya ya. Ini kalau dilihat-lihat memang mirip lokan, cuman yang membedakan warnanya lebih putih, terus ada teksturnya. Ada Bu? Ada. Wih, jago Ibu. Beneran dapet saya tadi. Saya udah dapet tadi benturan cangkangnya. Terus hilang di mana saking keruhnya nggak kelihatan. Dapet Bu saya kerang tue. Aktivitas mencari tue biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di sela-sela kegiatan rumah tangga. Wih, Bu Lilis dapat juga nih. Dapat 2 sekaligus ya? Iya. Mantap, saya baru dapat 1 nih, Bu. Di sini kayaknya banyak ya? Oh iya, dapat lagi. Ini kayaknya air udah mulai mau naik ya Bu ya. Dia sekarang berada di sekitar permukaan. Jadi kalau sekali gerak dikit dia akan berubah tempat. Oh iya, ini yang harus dihindari. Di sini banyak banget kerang tiram besar-besar. Oh iya, di sekitar akar-akar bakau ini. Tangan. Harus sangat berhati-hati karena kalau terkena tangan bisa kegores. Nih. Bu, ini makin dalam juga ya. Iya. Tapi masih bisa cari. Bisa pakai
pakai snorkel, nyelam kita. Oke, ini karena spot di sini makin dalam kayaknya makin pasang juga, jadi sekarang kita nyarinya pakai snorkel, menyelam. Ketika air pasang, kacamata air akan membantu melindungi mata supaya tidak terkena air laut dan lumpur saat mengambil tue. Dapat! Wah, kayaknya udah dapat banyak banget nih hari ini tuenya ya. Mana Bu, enaknya dimasak habis ini ya? Iya, dimasak. Udah dingin juga badan dan air juga sudah pasang. Setelah ini kita akan mengolah tue menjadi olahan yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beberapa pulau di desa Uedikan juga mempunyai daratan dengan pasir putih yang cantik. Nah, ini dia, tuenya sudah bersih sekali dan saatnya saya masak bareng ibu-ibu. Kebetulan tadi udah bawa peralatan masak juga. Bu, udah bersih nih Bu tuenya. Udah mendidih juga ya? Langsung saya rebus ya Bu. Nah, sebelum ditumis, kerang tue harus direbus terlebih dahulu supaya nanti cangkangnya akan terbuka dengan sendirinya. Dan saya udah bagi tugas nih sama Bu Leti. Bu Leti akan membuat sinole. Cocok dimakan-makan dan sinole. Cocok ya? Iya. Udah nggak sabar nih. Masyarakat Banggai mempunyai makanan alternatif pengganti nasi yang disebut sinole. Terbuat dari sagu dan parutan kelapa yang disangrai. Wah, sinolenya sudah masak Bu. Boleh saya cobain nggak Bu? Nah, ini kalau tampilannya mirip tiwul, tapi nggak secoklat tiwul. Tapi rasanya gimana ya? Kita cobain. Panas. Kenyal banget. Emang rasa sagu. Beda sama tiwul, rasanya kenyal, terus juga ada gurih dari kelapanya. Enak. Daging tue selanjutnya kami olah dengan bumbu racikan khas Uedikan. Masyarakat pesisir cenderung menggunakan bumbu yang minimalis untuk mengolah hasil laut. Kunci utamanya adalah bahan yang masih fresh dari laut. Nah, ini dia, tumis tue dengan sinole sudah siap santap. Ayo Bu, kita cobain. Makan-makan. Enak banget, meskipun bumbunya sederhana, ini sangat meresap sekali sampai ke dalam. Apalagi tumis tuenya ini benar-benar kenyal ya kalau udah matang seperti ini. Terus waktu digigit ada rasa juicy, pecah gitu di mulut. Mantep banget. Dipadu-padankan sama sinole, sumber karbohidrat di sini. Dia kalau udah matang seperti ini ada tekstur kenyal-kenyalnya gitu. Apalagi gurih, ada campuran kelapa. Enak, mantap ya Bu. Meskipun sinole terlihat kering, namun tekstur serat khas sagu masih tetap terasa saat memakannya. Sinole ini nih sumber karbohidrat pengganti nasi kalau di sini. Makanya habis aktivitas seharian di laut lebih mengenyangkan, energi kembali lagi setelah makan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Banggai juga berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Kondisi geografis ini membuat Banggai menjadi daerah yang kaya sumber daya pesisir dan lautnya. Nah, sekarang saya sama Bang Abdillah lagi snorkeling di Pulau Marabakung, tepatnya di Desa Uedikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bang. Potensi hasil laut yang melimpah tidak lepas dari ekosistem pesisir yang terjaga.
Keberadaan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove secara langsung dapat mempengaruhi potensi hasil sumber daya laut wilayah ini. Tadi saya udah nyusurin sama Bang Abdillah berenang-berenang, cuman makin lama visibility-nya berkurang karena kita berada di kawasan mangrove. Jadi jangan terlalu banyak kicking ya, Bang. Pelan-pelan aja supaya bisa menikmati keindahan bawahnya juga. Lanjut lagi, Bang. Oke. Tuh. Saya melihat ada koral-koral yang ada kembang koral warnanya pink. Terus ada ikan-ikan kecil warna-warni. Banyak juga biota laut di sini. Apalagi ini kedalamannya cuma sekitar 2-3 meter ya, Bang? 2-3 meter. Kita udah bisa melihat banyak sekali biota laut, keren banget. Bang, tuh ada bapak-bapak nelayan lagi ngapain ya? Kayaknya bertangkap ikan atau gurita itu. Oh gitu, kita samperin yuk. Ayo. Pak, halo Pak. Ya Mbak, Lagi mau cari apa Pak? teripang. Cari teripang? Iya. Oh, di sini banyak teripang ya? Iya. Tak hanya ikan, berbagai macam hasil laut lain bisa kita dapatkan di sini. Salah satunya adalah teripang atau timun laut penghuni dasar perairan. Oke, ini kita sedang mencari-cari di mana teripangnya. Ini dasarnya udah nggak berkarang lagi tapi berpasir karena teripang habitatnya di dalam pasir membentuk lubang. Ini Pak Sari lagi ngeliat ini. Gimana Pak? Ada? Ada. Ada? Mana? Teripang merupakan biota laut yang hidup di substrat pasir, lamun, maupun lingkungan terumbu karang. Harus bener-bener jeli nyarinya karena begitu kita mijak itu pasir jadi keruh semua. Harus pelan-pelan dan membedakan lubangnya itu sama lubang kepiting itu berbeda. Lubangnya mirip-mirip, cuman kalau teripang ini ada gundukannya. Di Indonesia, terdapat 350 spesies timun laut, dan 54 spesies diantaranya adalah kelompok teripang. Dapat satu. Wih, dapat Pak! Lumayan besar juga. Ini dia teripang pasir. Di sini namanya apa? Bantunan. Bantunang. Dapat juga saya. Jadi cara ngambilnya emang benar-benar harus cepat. Waktu kita lihat lubangnya, kita masukkan tangan, tangkap dia, baru kita sambil gali pakai kayu ini. Biar gerakannya nggak semakin kencang karena dia cepet banget kaburnya, bisa benar-benar masuk ke dalam lagi, kurang lebih kedalaman 20 cm sampai 40 cm ya Pak? Iya. Dia kaburnya. Akhirnya beruntung saya. Kita cari lagi lubangnya. Oke, siap. Om, ayo Om. Cari lagi Om. Teripang pasir mempunyai warna yang lebih cerah dan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan teripang jenis lainnya. Bapak, saya dapat teripang. Ini teripang kan? Iya, teripang hitam namanya itu. Bisa dimakan, Pak? Tidak bisa kalau kecuali habis direbus. Oh, baru harus bisa dimasak dulu ya? dikonsumsi, iya. Saya dapat ini besar sekali tapi ternyata nggak bisa dimakan langsung. Ada karetnya itu. Ada karetnya? Iya, melekat tangan itu kalau Oh keluar. iya sini teksturnya kayak lengket-lengket gitu. Iya. Jadi ini bukan target kita dan kita lepas saja ya Pak. Iya. Teripang merupakan salah satu biota kunci keseimbangan ekosistem perairan dangkal. Makanannya berupa sedimen yang mengandung sisa bahan organik dan mikroalga. Akhirnya Mbak dapat. Alhamdulillah dapat.
Biar cuma kecil, lumayan. Gak apa-apa. Untuk Aman. pemula seperti kita, bagus lah. Gimana Pak Saril? Udah dapat lumayan ya? Ya, ini. Wih, sini kumpulkan Nah, ini Pak. sapunya. Wah, mantep banget nih. Ya kita udah dapet bahan yang cukup. Kita ngambilnya secukupnya aja karena untuk lauk makan siang ya. Oke. Enaknya diapain? Dilawar. Iya. Dilawar nih habis ini. Kayak gimana rasanya ya? Ikutin jejak saya, jejak petualang. Olahan lawar membutuhkan kelapa sebagai campurannya. Udah dapat Pak kelapanya? Ada. Oke. Nah ini karena teripangnya mau dilawar, jadi saya harus bersihkan dulu, terutama bagian lapisan luar kulit ini saya lagi kering-kering. Kemudian dalamnya juga akan dibersihkan. Dan Pak Basir udah dapat kelapanya nih, nanti mau disangrai untuk menjadi bahan pelengkap. Nah ini adalah salah satu teknik supaya teripangnya nggak lembek, harus digiling-giling dulu seperti ini, dan akan mempermudah juga bersihin lapisan luar kulitnya. Menggiling teripang akan membuat permukaan tubuh teripang semakin mengeras. Dalam kondisi ini, saya bisa dengan mudah mengerok kulitnya yang kasar. Selain membersihkan permukaan kulit, saya juga harus membersihkan pasir dan kotoran yang ada dalam tubuhnya. Nah ini bantunangnya sudah dibersihkan isinya dan saya iris tipis-tipis. Tapi dari baunya masih ada amis-amisnya, jadi saya mau tambahkan perasan jeruk. Sangrai kelapa parut dengan api sedang. Tujuannya supaya serundengnya tidak gosong. Proses terakhir, campurkan potongan daging teripang bersama serundeng. Unik banget rasanya. Kalau dicampur kelapa sangrai, benar-benar enak. Ada rasa gurih, apalagi ada perasan jeruk juga. Kayak apa ya? Kalau teksturnya teripang ini kayak tulang muda ayam. Saya nggak expect bakal seenak ini. Enak Pak, beneran. Bantunang lawar tentunya menjadi menu alternatif pada saat di laut. Tapi mengolahnya harus tepat juga ya agar menjadi kuliner yang unik ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.